Shalom Godly Family yang dikasihi Tuhan. Mari kita menikmati teh hangat, teduhkan hati dan hadirkan semangat dengan merenungkan firman Tuhan. Firman Tuhan hari ini terambil dari 2 Korintus 4 ayat 16 sampai pasal 5 ayat 10. Saya akan membacakan pasal 4 ayat 16 sampai ayat 18 saja. Demikian firman Tuhan. Sebab itu, kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami dibaharui dari sehari ke sehari. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan, karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Godly Family, Paulus dalam suratnya kepada jemaat di Korintus pasal 4 ayat 1 memulai dengan statement, oleh kemurahan Allah, kami telah menerima pelayanan ini, karena itu kami tidak tawar hati. Selanjutnya saudara, ia memaparkan banyaknya penderitaan yang ia alami di dalam pelayanan yang dia lakukan. Bagaimana mungkin dia bisa berkata bahwa ia tidak tawar hati dalam pelayanannya ketika mengalami penderitaan yang sedemikian rupa? Begitu banyak sekali penderitaan yang dia alami. Saudara, apa rahasianya? Mengapa Paulus tidak menjadi tawar hati dengan segala penderitaan yang dialami di dalam pelayanannya? Saudara, Paulus telah menjelaskan bahwa penderitaan yang dialaminya bertujuan untuk pelayanan yang lebih efektif kepada jemaat di Korintus. Itu yang dikatakan pada pasal 4 ayat 16-18. Sebab itu, ia tidak tawar hati meski harus menderita, karena secara rohani ia diberkati dan diperbarui. Sebab kesusahan yang diderita untuk sementara waktu sesungguhnya mengerjakan kemuliaan yang lebih besar. Paulus memahami itu. Paulus memahami bahwa kesusahan yang diderita untuk sementara waktu ini sesungguhnya mengerjakan kemuliaan yang lebih besar. Ada hal yang lebih besar yang sedang dikerjakan melalui penderitaan yang dialami. Saudara, ini bukan berarti kita malah mencari-cari kesusahan karena ingin mencapai kemuliaan. Bukan itu poinnya, saudara. Nah, setelah mengkontraskan penderitaan yang sementara dengan kemuliaan yang kekal, serta apa yang kelihatan dan sementara dengan apa yang tidak kelihatan dan abadi, Paulus membandingkan tempat kediaman sekarang dan tempat kediaman surgawi. Paulus menyatakan bahwa sekarang ini kita tinggal di tempat yang bersifat sementara dan terbatas. Jika tempat ini rusak, kita tetap memiliki pengharapan, yaitu sebuah tempat kediaman yang bukan dibangun dengan tangan manusia, melainkan tempat kediaman surgawi. Saudara, karena di dunia ini kita mengalami berbagai kesusahan dan pencobaan, dan Allah memberikan kepada kita Roh Kudus sebagai jaminan. Saudara, kehadiran Roh Kudus dalam kehidupan Paulus memberikan sebuah jaminan bahwa Allah berkarya di dalam dirinya meski ia sedang di dalam keadaan susah. Maka di dalam segala keadaan, Paulus selalu berusaha atas anugerah Allah, dia berusaha untuk tetap hidup menyenangkan hati Allah. Karena kesadaran bahwa suatu saat, semua orang akan menghadap tahta pengadilan Kristus untuk mempertanggungjawabkan segala sesuatunya. Namun dia punya sebuah jaminan, yaitu Allah sendiri. Saudara yang terkasih, kita pun sebagai umat Tuhan, marilah kita memiliki kesadaran hidup seperti yang Paulus alami. Selama kita hidup di dunia ini, kita diingatkan bahwa kesusahan dan penderitaan akan terus senantiasa kita alami, akan senantiasa ada di hadapan kita. Namun Paulus mengatakan dengan begitu jelas, janganlah kita menjadi tawar hati. Ia mengatakan demikian karena setiap dari kita mungkin akan dan bisa menjadi tawar hati karena tidak memungkiri bahwa setiap dari kita mengalami penderitaan di dalam konteks masing-masing. Bahkan gereja Tuhan pun akan terus bergumul dari hari ke hari. Dan Paulus memberikan sebuah kunci untuk bisa melaluinya, yaitu dengan mengarahkan hati dan pikiran kita supaya tetap tertuju pada Allah dan mengingat bahwa hanya karena anugerahnya, hanya karena kemurahannya kita beroleh bagian di dalam penderitaannya. Saudara, apa yang menjadi kesadaran Paulus ini juga yang sedang diteladankan Yesus bagi kita. Dan Yesus mengarahkan hidupnya hanya kepada Allah Bapa yang telah mengutusnya di dalam segala pergumulan dan penderitaan yang dialaminya sampai mati di kayu salib.
Sekali lagi saudara, janganlah menjadi tawar hati, tetapi mari kita arahkan hati kita kepada Kristus. Mari kita arahkan hati kita kepada kemuliaan kekal yang telah dianugerahkan bagi kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, ajarlah kami untuk tetap setia di dalam anugerah-Mu dan mengiring Engkau di dalam segala pergumulan yang kami alami saat ini. Dan ajarlah kami mengarahkan hati kami kepada anugerah kekal yang telah Engkau berikan kepada kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat melanjutkan aktivitas sepanjang hari ini. Tuhan Yesus memberkati.